Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra Channel Terapin Tekno. Jadi guys, di depan kalian ini ada Redmi Note 8. Ya, mungkin di antara kalian masih ada yang pakai HP ini, yaitu Redmi Note 8. Sebenarnya video ini cuma first impression saya soal HP ini, yaitu Redmi Note 8. Soalnya saya dari dulu tuh nggak sempet buat nge-review HP ini, dan baru kali ini aja baru kesampaian buat beli si Redmi Note 8, dan kita bakal review HP ini di tahun 2021. Apakah Redmi Note 8 masih worth it buat dipakai di tahun 2021? Tapi mungkin video ini cuma first impression, jadi kita nggak membahas secara mendetail ya. Kita mungkin nantinya akan ngebahas secara mendetail setelah video ini tayang. Ya berarti video reviewnya ya. Tapi di video kali ini saya pengen ngasih sedikit aja gambaran soal Redmi Note 8 di tahun 2021. So daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi untuk harganya sendiri HP ini udah bisa tergolong murah sih ya. Saya dapat harganya itu di kisaran 1,5 jutaan untuk varian 4/4. Mungkin untuk varian yang 3/32 udah jatuh di harga 1,2 jutaan. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, ya bisa aja nih pilih Redmi Note 8. Tapi kita tonton dulu video ini sampai habis. Nah, di sini kita bahas dari masalah desain terlebih dahulu. Nah, untuk masalah desainnya, Redmi Note 8 ini saya sangat suka banget ya, karena desainnya ini terlihat simple banget. Apalagi warna yang saya pilih ini yaitu warna putih, jadi kelihatan sangat-sangat mewah banget. Bagian belakangnya pun di sini bukan polikarbonat ataupun plastik. Di sini bagian belakangnya adalah kaca. Jadi kesannya saat dipegang HP ini sangatlah premium, sama seperti Redmi Note 7 yang masih menggunakan kaca untuk bagian belakangnya. Tapi sayangnya di Redmi Note 9 udah nggak kaca ya untuk bagian belakangnya. Terus juga untuk ketebalan, memang HP ini cukup lumayan tebal kalau menurut saya ketimbang Redmi Note 9 yang lebih tipis. Tapi walaupun begitu masih saya bisa wajarin ya guys ya. Lalu yang saya pengen notice adalah masalah bobotnya. Bobotnya sendiri HP ini cukup berat kalau menurut saya, mungkin di atas 200 graman. Soalnya pas waktu ditenteng HP ini cukup kerasa berat, dan ini beratnya ngelebihin dari Redmi Note 9. Tapi overall untuk masalah desain saya sangat suka banget karena kelihatan minimalis dan elegan. Apalagi dengan desain mode kameranya yang manjang ke bawah kayak gini, menurut saya menambah nilai plus dari si Redmi Note 8 ini. Tapi ada satu kekurangan yang cukup saya sesalkan dari HP ini, yaitu untuk masalah framenya. Ya, entah kenapa nih di Redmi Note 8 dan Redmi Note 7 untuk masalah framenya menurut saya agak sedikit bengkok ya. Ini entah perasaan saya atau mungkin emang dari HP-nya. Coba nih kalau misalnya kalian user Redmi Note 8 ngerasain hal sama, bisa aja tulis langsung di kolom komentar. Soalnya di Redmi Note 9 saya nggak ada bengkok sama sekali. Tapi kayaknya Redmi Note 8 ini yang saya pakai ada bengkoknya. Apa gampang ringkih kali guys ya? Coba deh kalau misalnya kalian tahu bisa aja langsung tulis di kolom komentar ya. Paling itu aja sih yang saya pengen notice dari masalah desain soal HP ini. Lalu untuk masalah layar, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,3 inch, yang dimana ini ukurannya sangat pas banget ya guys ya. Dengan desain pansol yang ukurannya itu cukup masih gede. Nah untuk spesifikasi layar sendiri, HP ini pakai panel IPS beresolusi Full HD Plus dan pakai Corning Gorilla Glass seri 5. Yang dimana untuk layarnya ini udah cukup manjain mata banget ya guys ya, karena dengan resolusi Full HD Plus menurut saya udah cukup banget. Apalagi pakainya panel IPS. Buat diajak nonton film sih masih enak banget, dan saya puas banget sih dengan layarnya si Redmi Note 8. Karena memang hampir setara dengan Redmi Note 9 untuk spesifikasi layarnya. Terus juga pas waktu saya coba-coba tadi ya, di sini untuk masalah layarnya nggak ada delay sama sekali dan masih responsif banget. Ya mungkin nantinya kita bakal bahas lebih dalam aja soal reviewnya dari Redmi Note 8 setelah video ini. Lalu untuk jeroannya sendiri, HP ini menggunakan Snapdragon 665, yang dimana ini adalah SoC yang cukup powerful di masa itu ya guys ya, karena di masa itu Snapdragon seri 600 itu udah sangat powerful, yaitu Snapdragon 665. Nah untuk performa saat bermain game sejauh ini sih biasa aja ya guys ya. Cuman yang saya pengen notice adalah masalah suhunya. Entah kenapa nih suhu di Redmi Note 8 ini cukup kerasa panas, terutama pas waktu main game PUBG Mobile. Kerasa banget panasnya, walaupun panasnya itu masih bisa dibilang batas wajar sih kalau misalnya kita mainnya terlalu over. Tapi itu dia sih, kembali lagi Snapdragon 665 cukup panas kalau menurut saya. Beda nggak kayak Snapdragon 667 yang dimiliki dari Redmi Note 10 guys.
Tapi harusnya sejauh ini Snapdragon 665 masih recommended banget buat kalian pakai di tahun 2021. Terus juga untuk versi Androidnya di sini udah pakai Android 11 baru kemarin update, dan tapi sayangnya nih Redmi Note 8 saya belum kebagian MIUI 12.5. Tapi pas waktu saya cek, si Redmi Note 8 ini yang saya pakai unitnya belum kebagian MIUI 12.5. Sayang sekali guys ya, padahal saya pengen ngebahas Redmi Note 8 untuk MIUI 12.5. Apakah ada isu seperti Redmi Note 9 dan juga Redmi 9? Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya nggak kebagian update MIUI 12.5. Nah, kalau misalnya kalian kebagian update MIUI 12.5 untuk Redmi Note 8, bisa langsung tulis di kolom komentar ya, soalnya saya sedikit penasaran sih. Lalu untuk baterai sendiri, HP ini memiliki kapasitas yang cukup pas-pasan untuk di tahun 2021, yaitu 4000 mAh aja. Ya, 4000 mAh untuk tahun 2021. Dengan kapasitas segini pastinya bakalan kesel kan kalian ya guys ya. Terus juga untuk pengisian cepatnya cuma 18 watt aja. Ya, kita bisa maklumin sih, ini HP udah sekitaran 1 tahun lebih ya umurnya. Jadi ini masih bisa dibilang wajar banget. Soalnya kapasitas 4000 mAh di tahun 2019-an ya, 2019 ya kalau nggak salah HP ini 2019. Di tahun 2019 itu masih oke banget sih dengan kapasitas baterai 4000 mAh. Dan saya belum pakai nih sejauh ini, apakah dengan kapasitas baterai 4000 mAh Redmi Note 8 ini bisa bertahan hingga seharian penuh. Nanti kita bakal bahas di video reviewnya aja ya guys. Tapi yang jelas untuk kapasitas 4000 mAh di tahun 2021 agak sedikit nanggung ya guys untuk HP sekelas entry level. Lalu untuk kamera sendiri, HP ini memiliki konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel. 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Nah, untuk hasil fotonya sendiri dari Redmi Note 8 memang nggak bisa berharap lebih sih guys ya, karena memang kameranya ini udah cukup pas-pasan banget kalau misalnya kita pakai aplikasi bawaan. Tapi nggak tahu juga nih kalau misalnya kita install aplikasi Gcam, karena mengingat SoC yang digunakan dari HP ini pakai seri Snapdragon 600, yang dimana Snapdragon 600 itu support semua Gcam, dan hampir Gcam itu recommended buat HP yang menggunakan Snapdragon 600. Jadi menurut saya kayaknya HP ini bakalan cocok banget kalau misalnya kita install Gcam. Tapi untuk pembahasan aplikasi Gcam kita bakal bahas di video selanjutnya aja, soal review dari Redmi Note 8 ini guys. Kesimpulannya, saya nggak bisa nyimpulin secara mendetail sih soal HP ini. Apakah HP ini masih worth it atau enggak? Mungkin masih abu-abu ya guys ya jawabannya, karena saya belum tahu pasti HP ini. Tapi yang saya rasakan kalau misalnya dari spesifikasi yang ditawarkan dari Redmi Note 8, menurut saya kayaknya HP ini masih recommended. Soalnya mengingat HP ini udah pakai Snapdragon 600 series, jadi harusnya masih oke banget. Performanya pun juga masih ngebut banget pas waktu kita main game PUBG Mobile. Nah, terus juga untuk masalah desainnya masih cakep banget. Ciri khas seperti HP flagship. Layarnya pun juga masih manjain mata banget dengan resolusi Full HD Plus-nya. Jadi mungkin untuk sekarang kesimpulan saya masih recommended si HP ini buat kalian pakai. Tapi kalau misalnya untuk kalian beli dan buat dipakai jangka panjang, itu masih tanda tanya sih ya guys ya. Soalnya saya belum nge-explore lebih dalam dari si Redmi Note 8. Mungkin kita bakal bahas lebihnya di video selanjutnya aja. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Baru kali ini nge-review HP Redmi Note 8. Kenapa nggak dari dulu di review?